Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, salah satu desa yang mendapatkan alokasi kinerja di tahun 2022. Desa Kambuno ini adalah desa yang dalam sejarahnya sejak implementasi Undang-Undang Desa banyak prestasi yang telah diraih. Salah satunya itu pernah meraih lomba juara tingkat provinsi. Kemudian ada sejumlah kegiatan inovasi seperti keaktifan dari KWT dalam kegiatan pencegahan stunting, serta kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, kemudian TK, kemudian wisata yang dikelola oleh BUMDes berupa kolam. Di Desa Kambuno juga ini ada pelayanan yang sifatnya sudah satu atap, penataan ruang desa di mana seluruh fasilitas pelayanan itu dalam satu atap. Jadi semua saling berdekatan dalam satu area di wilayah ibu kota desa. Seperti apa kisah-kisah di balik prestasi sejak membangun desa yang menjadi indikator sehingga desa ini masuk kategori desa berprestasi yang mendapatkan alokasi kinerja tahun 2022. Ikuti penelusuran kami terus. Kita akan masuk ke dalam di ruangan kantor desa, melihat situasi bagaimana mekanisme dan manajemen pengelolaan di kantor desa ini oleh masing-masing staf yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tupoksi masing-masing. Seperti diketahui bersama bahwa Desa Kambuno ini pernah menjadi juara satu lomba tingkat provinsi, dan itu adalah sebuah capaian yang luar biasa di Desa Kambuno ini. Beginilah suasana di dalam kantor Desa Kambuno. Kita bisa melihat bagaimana penataan ruangan dari kamar ke kamar. Ini sudah terbagi. Ini ruangan kaur keuangan, ya, seperti kita lihat. Begini suasananya. Kemudian berikutnya kita menuju ke ruangan kasih pemerintahan. Di sebelahnya kaur keuangan. Ini ruangan dari kasih pemerintahan. Nah, begini kita lihat struktur pemerintah desa. Kemudian berikutnya kita akan menuju ke ruangan pelayanan dan kesra dan pelayanan. Seperti kita lihat memang penataannya kelihatan termanage dengan baik. Berikutnya kita akan menuju ke lantai 2 yang merupakan ruangan pelayanan dari kepala desa, akan berbincang seperti apa capaian-capaian pembangunan selama ini dan sehingga desa ini mendapatkan alokasi kinerja di tahun 2022. Bisa diceritakan bagaimana sampai Desa Kambuno mendapatkan alokasi kinerja dari Kementerian Keuangan? Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Alhamdulillah untuk tahun anggaran 2022 Desa Kambuno mendapatkan tambahan dari kategori kinerja, tambahan anggaran dana desa dari kementerian sebesar kurang lebih 250 juta. Ini alhamdulillah tentu berkat kerjasama kita semua di pemerintahan desa, perangkat desa, tentu dengan teman-teman pendamping
yang senantiasa mendorong bagaimana kegiatan-kegiatan di desa itu bisa berjalan dengan baik. Tentu dengan support dari masyarakat Desa Kambuno. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Kambuno yang senantiasa mensupport kami di pemerintahan desa, sehingga anggaran yang dana desa yang kita kelola itu bisa kita alokasikan di kegiatan-kegiatan yang tentu menjadi prioritas supaya asas manfaat di masyarakat dirasakan. Apa-apa kegiatan yang sudah dijalankan desa selama ini, baik itu kegiatan yang terkait pengembangan ekonomi masyarakat ataupun kegiatan inovasi? Jadi alhamdulillah sejak dari 2016 di setiap tahun anggaran itu kita memang bagaimana supaya kegiatan-kegiatan kita itu senantiasa ada inovasi di dalamnya. Jadi di tiap tahun setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan memang bukan hanya sekedar kita realisasikan saja, tetapi bagaimana kemudian di situ ada inovasi yang bisa kita lakukan, sehingga setiap kegiatan itu memang terasa dan nampak di tengah masyarakat. Yang alhamdulillah bukan hanya sekedar merealisasikan kegiatan saja per tahunnya, tetapi bagaimana kita membuat inovasi-inovasi di dalam sebuah kegiatan. Dan terkait dengan masalah peningkatan ekonomi kemasyarakatan, saya kira tiap tahun kita memang mendorong badan usaha milik desa, BUMDes kita, untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, bersinergi dengan usaha-usaha kecil yang ada di desa, sehingga tentu dengan yang kita harapkan, bagaimana pergerakan-pergerakan ekonomi di masyarakat itu, dan kehadiran BUMDes juga ini juga membantu usaha-usaha kecil yang ada di desa, yang alhamdulillah itu sedikit demi sedikit sudah mulai nampak. Bagaimana ketaatan desa dalam hal aturan-aturan yang datang dari pusat, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa? Saya kira berbicara dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh baik itu pusat maupun daerah, ini untuk menjamin, saya kira, bagaimana pemerintah desa tidak keluar daripada proses-proses baik perencanaan, pelaporan dan sebagainya, sehingga regulasi itu memang sangat penting. Kami di pemerintahan desa senantiasa mengacu di setiap aturan-aturan yang dikeluarkan baik dari pusat, sehingga semuanya tentu bisa dipertanggungjawabkan. Karena tujuan daripada regulasi itu, saya kira untuk melindungi kita semua di pemerintahan bawah, dan tentu untuk bagaimana menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu poin yang paling penting saya kira terkait dengan regulasi. Dan alhamdulillah pada tahun ini seiring dengan peningkatan ada tambahan anggaran untuk dana desa, dan tentu dengan adanya Perpres 104 dari Bapak Presiden, sehingga mengakomodir untuk bantuan langsung tunai, ketahanan pangan dan penanganan COVID, diatur 40%, 20% dan 8%. Itu mempermudah kami di dalam menyusun dan menetapkan tentu penerima-penerima BLT yang 40%. Jangankan 40%, ketika kriteria masih ada kriteria yang ditetapkan, masih ada dan itu di atas 40%, kenapa kita tidak? Karena itu kan standar minimal yang ditetapkan oleh di Perpres 104 tersebut. Tentu ucapan terima kasih sekali lagi ke Pak Menteri dan seluruh jajaran di kementerian yang senantiasa
memberikan payung hukum di tingkat desa dengan mengeluarkan regulasi atau aturan-aturan yang tentu untuk melindungi kami di pemerintahan desa. Bagaimana? Alhamdulillah sejak dari 2020, 2021 dan 2022 saya kira memang kita selalu mengikuti aturan atau regulasi yang ada. Jadi kita memang prioritaskan termasuk salah satu BLT karena dampak pandemi yang memang terasa di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa rasakan bagaimana usaha-usaha masyarakat memang tidak ada yang jalan, sehingga sangat dibutuhkan BLT. Dan alhamdulillah itu mulai dari 2020, 2021 dan insya Allah di 2022 ini prioritas bantuan langsung tunai itu tetap kita prioritaskan karena memang sangat terasa dampak dari wabah pandemi ini. Dengan tetap kita mendorong kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol, mudah-mudahan dengan kepatutan kita semua sehingga wabah ini bisa cepat meninggalkan kita semua untuk kembali normal seperti biasa di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bagaimana dengan manajemen pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh Kaur Keuangan, demikian pula di Onspam sejauh yang jadi alhamdulillah, jadi memang kita senantiasa di Kaur Keuangan itu kita mendorong untuk senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan sehingga betul-betul di dalam pelaporan itu dia betul-betul kuasai. Dan alhamdulillah kami di pemerintahan Desa Kambuno itu memang bukan hanya di Kaur Keuangan saja, tetapi kita semua mulai pelaksana kegiatan dan TPK di setiap kegiatan-kegiatan itu senantiasa bekerja sama untuk melaksanakan secepatnya baik itu kegiatan dan pelaporan itu. Kita senantiasa mendorong untuk bagaimana kemudian kita minimal pelaporan itu tidak sampai batas waktu yang terlewatkan. Jadi memang kita senantiasa bekerja sama antara Kaur Keuangan, pelaksana kegiatan dan tentu TPK, dan saya kira yang paling penting kegiatan-kegiatan kalau itu fisik tentu bagaimana pekerja-pekerja di masyarakat itu memang kita dorong untuk bagaimana tentu kualitas dan secepatnya dilaksanakan ketika itu anggaran itu sudah ada. Jadi seperti itulah kami, sehingga alhamdulillah mulai dari tahun 2016 kita walaupun keadaan tentu ada hal-hal teknis yang terkadang menghambat, tetapi dengan kerjasama kita semua saya kira kita bisa selesaikan semua dan tepat waktu, dan tentu inilah yang terus kita dorong ke depan. Bisa diceritakan bagaimana capaian-capaian prestasi selama Bapak menjabat kepala desa di implementasi undang-undang desa ini? Ya, jadi alhamdulillah mulai dari tahun 2017 itu ada kita dorong memang bagaimana kesehatan dasar itu terpenuhi, dan alhamdulillah Puskesdes kita, pusat kesehatan desa kita, masuk kategori juara 3 tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Ini tentu yang memberi semangat kami, sehingga di tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bulukumba mendorong kita untuk mewakili Kabupaten Bulukumba di dalam penilaian lomba desa di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah tentu berkat kerjasama kita semua di tahun 2018 kita bisa meraih juara lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Dan inilah yang memberikan kami semangat semua di tingkat Desa Kambuno untuk senantiasa melakukan kegiatan inovasi. Dan alhamdulillah
di tahun 2021 kita sudah canangkan bagaimana pelayanan di masyarakat itu bisa secara online maupun secara offline. Kita sudah siapkan aplikasi yang bisa bukan hanya masyarakat datang ke kantor desa, tetapi bisa dilakukan di rumah terkait dengan pelayanan. Dan ini insya Allah terus kita tingkatkan untuk bagaimana memudahkan masyarakat dari segi pelayanan, sehingga tentu dengan aplikasi ini tentu kami di pemerintahan desa tidak terlalu fokus lagi di pelayanan, kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, sehingga tentu lebih banyak lagi pekerjaan yang bisa terselesaikan di tingkat desa. Jadi ada banyak, makanya saya dari awal saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita itu di setiap kegiatan harus ada inovasi yang kita lakukan. Sama pada saat di Poskesdes, dan kita dorong di semua kelompok-kelompok wanita tani ada namanya sliver, ya, seliter beras itu yang terkumpul dalam 1 bulan. Di setiap anggota kelompok yang memasak itu menyisihkan berasnya minimal 1 sendok, sehingga terkumpul dalam sebulan itu 1 liter. Dalam satu kelompok 25 orang berarti terkumpul beras 25 liter. Bayangkan ini tujuannya apa? Supaya anggota-anggota kelompok itu bisa membiayai dirinya sendiri tanpa terasa. Misalnya begini, anggota kelompok ada yang misalnya hamil itulah dari sliver itulah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan peningkatan gizinya. Karena tentu dengan cara seperti ini pencegahan stunting kita sudah mulai di tingkat masyarakat. Di samping tentu perhatian kita dari pemerintah desa dengan support dari anggaran dan teman-teman kesehatan, ini lebih memadukan lagi supaya bagaimana kemudian memang ini stunting bisa memang kita atasi secara bersama-sama. Ya. Jadi alhamdulillah setelah kita ditetapkan sebagai juara lomba desa di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa desa bukan hanya di Sulawesi Selatan saja, tetapi di luar Sulawesi Selatan yang sempat berkunjung ke Desa Kambuno untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita bagaimana bertukar ide, pikiran, dan gagasan untuk tentu tujuannya bagaimana kemudian kita sama-sama bekerja untuk masyarakat. Alhamdulillah ada yang dari Papua, ada desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan tentunya itu sudah berkunjung ke Desa Kambuno. Ini tentu motivasi yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa dengan capaian yang kita dapatkan tentu ini ingin dilihat atau minimal ditiru oleh teman-teman yang lain, sehingga dengan begitu mereka hadir di Desa Kambuno untuk kita bertukar ide dan gagasan di dalam bagaimana mengelola desa. Apa rencana Bapak nanti untuk 2022? Jadi tahun ini adanya tentu Perpres 104 yang mengatur 40% BLT, 20% ketahanan pangan, dan saya kira 8% untuk penanganan COVID. Untuk tahun ini saya kira memang kita harus fokus di peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, karena alhamdulillah unit usaha Bumdes juga yang selama ini banyak mendapatkan PDA itu dari kolam renang sudah dibenahi juga dan sudah mulai difungsikan, sehingga
peredaran ekonomi tentu di sekitar kolam itu sudah mulai tumbuh kembali. Olehnya itu untuk tahun 2022 saya kira memang kita untuk kegiatan fisik itu memang kemungkinan hampir tidak ada, karena kita memang fokus di mengikuti regulasi Perpres ini. Kemudian kita berharap untuk tahun 2022 peningkatan ekonomi memang kita harus dorong. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan di desa di implementasi undang-undang desa ini? Saya kira ini kan sudah di bulan 2. Seharusnya setelah semua proses perencanaan selesai, itu anggaran-anggaran sudah harus disiapkan sehingga kita di dalam pelaksanaannya itu tidak terburu-buru. Bayangkan saja kalau anggaran ini 1, sekian, cairnya di bulan 6, berarti saya bekerja maksimal di 6 bulan terakhir. Kenapa tidak mesti kita memang lakukan pencairan di bulan 1, bulan 2, supaya kegiatan-kegiatan ini bisa memang berjalan dengan cepat, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan secara normal. Karena tentu bedalah kalau kegiatan itu dilakukan secara terburu-buru. Saya berharap dan mulai dari Kementerian Desa, setelah semua proses perencanaan itu sudah selesai, anggaran juga seharusnya sudah disiapkan sehingga kegiatan itu bisa secepatnya berjalan di tengah masyarakat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat suasana pelayanan di sekitar kantor desa di beberapa gedung pelayanan yang terpisah dari kantor desa. Ini kita bisa melihat pelayanan di gedung PAUD ya, di dekat kantor desa, dan di tengah ini ada tempat kosong yang biasa diselenggarakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dan di tempat ini ada beberapa gedung-gedung seperti gedung Posyandu Melati, kemudian di sebelahnya ada gedung PKK, kemudian gedung BUMDes, dan di sebelahnya lagi ada gedung BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian ada gedung perpustakaan, dan ini adalah gedung TK. Kami coba masuk melihat bagaimana suasana pembelajaran di TK yang ada di kantor desa ini. Kita bisa melihat bagaimana fasilitas yang ada di dalamnya memang sudah memenuhi standar pelayanan minimal di TK. Kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana penataan di ruangan TK ini yang memang cukup lengkap seperti yang kita saksikan. Berikutnya kita akan menuju ke aula ruang pertemuan desa Kambono seperti ini. Gedung aulanya, dan di samping gedung pertemuan ini ada beberapa gedung. Ini gedung Pokja Desa Sehat yang bersebelahan dengan gedung BPD. Seperti BPD, kita akan coba masuk ke kantor Badan Permusyawaratan Desa, seperti apa suasana yang ada di dalam kantor BPD ini. Ini kita bisa saksikan juga suasananya sudah
tertata dengan sangat baik. Papan nama BPD, berikut lemari-lemari arsip, meja dan kursi dan sejumlah mobilier pendukung. Nampak bahwa memang kelembagaan ini sudah tertata dengan baik dan rapi. Ini ada papan informasi dan dokumentasi kegiatan. Berikutnya kita akan menuju ke Puskesdes Desa Gambuno yang ada juga di samping gedung BPD dan di belakang kantor desa. Kita bisa melihat begini suasana yang ada di dalam Puskesdes. Kemudian petugasnya juga selalu aktif 1x24 jam seperti yang kita lihat saat ini ya. Penataannya juga cukup bagus, nampak begitu rapi dan tertata papan nama atau atribut-atribut di Puskesdes ini. Kita menuju ke tempat ruang isolasi atau rumah karantina bagi COVID. Di sana aku berdiri, menjadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk